LGBT, toh ternyata tetap ini juga gitu loh, tetap ada kepleset-keplesetnya juga gitu. Secara politik mereka masih ada yang masih ada yang bias juga ternyata gitu. Jadi ya saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Mungkin kawan-kawan silakan, yuk kita sharing aja. Teguh boleh ya, Teguh silakan. Aku buat bagaimana? Muka saya aurat di jurusan. Aurat. Ya, penjelasan Mas Mumu ini benar-benar membuka wawasan sekali gitu, dan bahwa saya sepakat bahwa film adalah alat propaganda yang paling efektif. Ya, cuma yang saya bingung bagaimana apa ya, memang yang lain dulu nih. Lupa. Kenapa lah ya? Iya. Riki silakan. Kalau aku dapetnya tadi, Mas Mumu bilang kalau karakter yang untuk LGBT itu sulit untuk berdiri sendiri di situ ya. Iya. Dalam arti paling nempel, paling apa gitu. Aduh, aku lupa juga. Saya baru ingat. Jadi gini. Bahwa ya alhamdulillah ingat ya. Ya jadi memang film itu alat propaganda paling efektif tadi Mas Momo bilang, terus juga bahwa film sekarang adalah bentuk pelanggengan nilai-nilai heteronormatif. Sebenarnya bagaimana sih sistem penyensoran LSI kita nih? Apakah kalau misalnya homoseksual itu ketika ditampilkan sebagai sesuatu yang baik, yang normal itu disensor, artinya kan ada sesuatu yang berjalan tidak adil asik. Ya mungkin nanti sosiologi bisa menambahkan gitu ya. Iya, bagaimana sih sistem penyensoran di Indonesia terkait homoseksualitas gitu, homoseksualitas. Terus aku baru ingat, kalau misalnya tadi itu berdiri sendiri sulit untuk di Indonesia sebagai tokoh yang berdiri sendiri. Kalau misalnya contoh misalnya di luar itu apa sih yang memang benar-benar berdiri sendiri gitu. Dan sedikit menambahkan juga sih, tahun 2007 juga si Mas Rako Prijanto juga bikin film The Bee Gees ya, yang salah satu tokoh yang diperankan oleh Gary Iskak itu. Merah itu cinta juga. Iya, dia gay, dia godek, tapi dia main di musikal gitu. Dan itu juga film apa lagi ya? Film yang si Hanung jadi cameo-nya tuh Undercover. Jakarta Undercover. Namanya juga ada pemeran transgender walaupun itu mati endingnya. Iya. Cuma itu aja sih pertanyaanku. Ada lagi Pala yang mau mulai? Ya, gue dulu. Yang tadi soal sensor, yang aku ingat dari film Istana Kecantikan dulu, itu karena ya kita ingat konteksnya adalah tahun 88 ya. Itu Orde Baru masih kuat-kuatnya. Semua hal itu dikontrol, ya termasuk seksualitas. Ada KB dan sebagainya, itu kan kontrol seksualitas juga ya. Nah dalam hal identitas, seingatku film itu di bagian ending itu ada apa keterangan tertulis gitu bahwa tokoh Niko, tokoh gay di situ Niko dan Tony itu bukan contoh yang baik gitu. Artinya masyarakat diingatkan gitu bahwa ini hanya film loh gitu. Tapi jangan contoh intinya seperti itu gitu ya. Hah? Di iklannya. Iya. Di headline film. Intinya seperti itu, diingatkan itu. Nah, kalau untuk sensor di masa sekarang tentu para pensor itu memang nggak akan terlalu melihat secara ideologis ya bahwa bagaimana homoseksualitas ditampilkan, tapi pasti mereka kan patokannya adalah hal teknis kayak ciuman sama laki-laki itu pasti kepotong gitu ya. Tapi ada undang-undang film ini tuh tetap ini apa tidak boleh ini ya formalnya ya tidak boleh menampilkan sebagai sesuatu yang benar. Nah, undang-undang perfilman kita masih begitu. Nah itu ya mungkin memang itu salah satu kontrol itu tadi enggak, karena para penyelenggara negara itu kan yang memahami bahwa film ini salah satu strategi budaya yang penting buat di masyarakat gitu loh. Kalau jangan sampai masyarakat itu kalau bagi perspektif mereka kan jangan sampai jadi contoh itu maksudnya kisah cinta homoseksual itu tidak boleh ditampilkan sebagai sesuatu yang normal gitu. Mereka nggak boleh bahagia gitu. Nanti kalau mereka bahagia, masyarakat loh kok kayak gitu, mereka harus dihukum. Nah
soal undang-undang ya itu aku baru tahu. Terus kalau sensor ya itu tadi, sensor juga nggak akan memang kalau di sensor film itu kita nggak usah bayangin yang terlalu ini terlalu ketat. Mereka itu seenaknya kok. Maksudnya faktanya memang iya, kadang-kadang ada yang filmmaker ini udah takut ini bagian ini kalau sampai kepotong gimana, ternyata kayak kepotong kan. Ya, mereka sendiri kan ya bekerjanya nggak terlalu keras juga gitu loh, sesuai put atau apa dan sebagainya. Jadi nggak ada standar yang benar-benar, bahkan beberapa filmmaker itu bisa mengakali kok gitu. Ada kopi yang taruh sono, nanti kopi yang diputer mungkin untuk forum yang lebih ini ya, ya bukan Visco, bahkan pakai versi yang lain lagi bisa, seperti itu bisa, harus diakali. Iya, sensor ya, sensor itu aja ya. Terus soal ya yang nggak berdiri sendiri, kalau di barat contohnya pasti banyak sekali, tapi yang jelas kan di sana di industri-industri yang udah mapan, industri film yang udah mapan, film G ini kan udah jadi genre tersendiri gitu, yang produksinya itu ya banyak ada gitu, dan mereka ya standarnya seperti itu. Film G ya memang film G gitu, enggak dia tampil sebagai dirinya sendiri. Drama-drama G bukan sesuatu yang masih jadi subplot atau masih jadi cuma pelengkap, atau ini tokoh-tokoh di antara tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Saya kira contoh yang paling maksimal kan ya Arisan itu gitu, dimana meskipun itu bukan film G tapi mereka ditampilkan dalam porsi yang besar, yang punya kehidupan yang dramatik gitu di situ gitu. Film-film yang diputar di New Film Festival itu kan yang dari luar negeri, yaitu contoh-contoh film-film yang memang udah jadi genre tersendiri gitu, kayak bikin film horor ya tentang hantu ya dirinya sendiri, bukan hantu mewakili, hantu adalah simbol dari kebobrokan masyarakat gitu. Kalau kita lihat di Titian Serambut itu ya sebagai film dia bagus, maksudnya kita tidak mengkritik film itu gitu, film itu bagus sekali gitu, tapi bagaimana teks homoseksualitas tampil di situ, nah itu adalah hanya sebagai simbol gitu, hanya sebagai simbol dari kebobrokan suatu desa, di mana di situ protagonisnya adalah seorang ustadz muda yang datang di satu desa untuk memerangi inilah, istilahnya memerangi kezaliman, memerangi kejahatan di situ yang disimbolkan oleh tokoh jahat yang punya simpanan beruntung tadi itu. Jadi masih bersifat simbolis gitu, simbolis. Dan itu kalau kita lihat di sastra juga begitu gitu. Umumnya begitu, masih dianggap, masih di teks-teks homoseksualitas itu masih secara umum masih ditampilkan sebagai simbol, sesuatu yang mewakili keberadaan dari yang lainnya gitu, bukan dirinya sendiri. Kalau menurutmu terlepas dari kebijakan tadi ya, walaupun kebijakan itu di undang-undang penyiaran juga kayak gitu ya, di undang-undang penyiaran, bukan cuma di undang-undang film. Aku juga sebenarnya baru tahu 6 bulan yang lalu lah setelah aku buka. Tapi kalau dalam konteks kenyataannya kan sebenarnya filmmaker di Indonesia ini pasca reformasi kan kreatif ya. Menurut aku seneng banget anak-anak muda, dan mereka banyak yang LGBT juga, friendly terhadap LGBT. Dan mungkin mereka ngabaikan lah sama pasal-pasal itu, nggak peduli mereka, pasti yakin aku. Tapi kenapa yang umumnya katakan itu masih seperti itu, tempelan, kalaupun bagus ditampilkan dia tempelan, tidak berdiri sendiri. Kalaupun dia berdiri sendiri nanti masih memberi stigma seperti itu. Apa yang kira-kira menurutmu, karena kamu juga dekat sama dunia itu, yang membuat, padahal aku tahu mereka kreatif, pintar gitu. Apakah saya yakin mereka mungkin nggak akan berpikir bahwa nanti orang jadi homo, karena yakin mereka bukan orang kayak gitu. Itu gimana? Nah itu tentu banyak faktor itu ya. Salah satunya kalau aku lihat sih ya mungkin pemahaman para filmmaker ini sendiri tentang seksualitas. Pemahaman mereka bagaimana seksualitas itu politik gitu, itu sesuatu yang bersifat politik gitu loh. Sementara kalau kita tadi kembali ke Sanubari Jakarta tadi gitu, bahwa sebuah film yang
diperankan oleh seorang LGBT dengan konsultan yang juga LGBT, dengan sutradara dan pemimpin proyeknya, pemimpin produksinya yang juga gay friendly, ternyata kok masih gitu juga, masih menampilkan sesuatu itu nggak secara jernih bahwa ini adalah identitas gitu. Masih seperti itu, menampilkan waria sebagai semata-mata menampilkan waria dalam nada yang penuh keluhan kepedihan gitu. Ini aku sampai kayak gini nih dari waria untuk nyari nafkah ya gitu. Itu menurutku nggak kontraproduktif dengan tujuan film itu sebagai kampanye untuk kampanye tentang seksualitas yang lain gitu, yang liar. Faktor kedua mungkin ini ya pertimbangan pasar kita, masyarakat kita masih sangat, ya kita kan hidup di ibaratnya pusat peradaban yang selalu bilang gitu kan, kita udah tercerahkan, udah tahu teori-teori dan sebagainya, tapi masyarakat film secara umum, masyarakat Indonesia secara umum itu kan masih melihat seksualitas di luar hetero, seksualitas non hetero itu sebagai sesuatu yang asing, sebagai sesuatu yang tabu, yang sangat nggak sesuai dengan agama gitu. Kita ini masyarakat yang hiperreligius sekali kan gitu, melihat kita masih selalu terkaget-kaget gitu melihat pasangan laki-laki di film itu pasti bikin ketawa cici gitu. Padahal kalau kita asumsikan penonton film ini kan masyarakat kelas menengah yang terpelajar kan ya, mestinya begitu. Tetapi ternyata kan masih menganggap hal-hal seperti itu sesuatu yang sensitif, sesuatu yang kontroversial, sesuatu yang sensasi gitu. Pertimbangan masyarakat, ketiga pertimbangan pertimbangan pasar ya. Ketiga ya mungkin itu homoseksualitas itu secara umum memang masih bagi masyarakat kita masih bersifat asosiatif, termasuk di kalangan filmmaker itu menganggap gay, lesbian itu lebih ke sesuatu yang berasosiasi di tempat lain gitu loh. Ketika kita dengar kata lesbian, itu apa sih fantasi kita gitu, erotis gitu, pornografis gitu. Yang nongol pertama di dalam ingatan bukan identitas, gay dan lesbian itu bukan identitas. Yang pertama nongol ketika kita dengar kata, misalnya gini, gambarannya gini, kita duduk di restoran itu ada orang ngomong, ada kata gay atau lesbian terucap, orang akan menajamkan pendengaran, ya kan? Akan apa? Kepo gitu. Kepo. Artinya kata itu masih asosiatif sekali gitu, masih nggak dianggap sebagai bagian dari identitas yang wajar gitu, tapi sesuatu yang asosiatif, yang langsung gitu. Dulu aku ingat dulu waktu film Detik Terakhir, filmnya ini, orang sini udah nonton film ini belum? Yang Cornelia Agatha jadi lesbi ya. Orang asosiasinya itu gitu, yang Cornelia Agatha jadi lesbi gitu. Jadi itu sesuatu yang sensasional. Seperti itu kan. Begitu. Kalian mau nanya? Mari mau nanya. Terus mungkin satu lagi ya. Kebanyakan dari filmmaker kita dan mungkin juga pelaku-pelaku industri kreatif lah ya, pelaku-pelaku karya-karya kreatif itu kebanyakan mengandalkan bakat alam. Jadi mereka itu pintar karena pengalaman, pintar karena memang bakat alam gitu. Jadi bukan sesuatu yang dibangun dari pemahaman yang benar secara, misalnya apa ya, mereka mungkin tidak membaca buku, tidak terlalu membaca buku, tidak riset, atau misalnya riset ya adanya lah riset gitu, riset seolah-olah riset gitu. Tapi misalnya kayak film Cepat Strawberry tadi, kita kembali, itu kan payah sekali sebenarnya cara penggambaran bahwa memang itu pasangan gay yang ditampilkan dari awal memang sudah pacaran, tapi bagaimana mereka menggambarkan homoseksualitas di situ itu kelihatan sekali bahwa si pembuat film ini nggak paham tentang sosiologi
orang-orang gay gitu. Dalam beberapa ulasanku aku selalu bilang para filmmaker itu yang harus paham sosiologi, harus paham ilmu-ilmu sosial, antropologi dan sebagainya. Kayak misalnya film Mengejar Matahari gitu-gitu, bagaimana Rudi Sudjarwo itu menggambarkan kehidupan rumah susun, remaja-remaja rumah susun yang sangat jauh dari kenyataan rumah susun di Jakarta itu kayak apa sih gitu. Kelihatan sekali bahwa mereka memang nggak turba, nggak lihat, nggak ada pengamatan gitu. Mereka bakat alam gitu, nggak ada riset, nggak ada pendalaman materi seperti itu gitu. Bagaimana yang tampil pada akhirnya ya stereotip itu tadi gitu. Itu aja ketika menampilkan banci ya seperti itu. Ketika menampilkan homo, gay, lesbian ya seperti itu gitu. Ketika menampilkan masyarakat sosialita gitu ya seperti itu gitu. Nah, lagi-lagi contoh yang bagus ya Arisan itu kita lihat bahwa yang buat paham banget dengan sosiologi para gay kelas atas ya kan, bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana mereka dengan pergaulan itu gitu. Jadi itu. Kalau aku mulai ini, kalau yang harus dilakukan, kalau umum kan mungkin di film filmmaker itu sebagai orang yang cerewet dalam menerima positif, membuat tulisan-tulisan, dan menurut aku itu juga baik ya. Jadi kayak kritik-kritik gitu ya, menurut sebuah kritik. Tapi kalau kami misalnya kita lah di sini, yang minimal yang di sini, kadang-kadang kalau kita ngomong sama aku sampai kadang-kadang agak takut kalau mau buat tulisan atau mau buat kritikan terhadap sebuah film gitu, karena kan selalu komentarnya ya kamu buat film gitu. Pertanyaan aku, ya kalau semua orang buat film memang iya sih, benar juga kalau misalnya ini buat aja film itu salah satu cara. Tapi kan nggak semua orang juga punya talent untuk buat film kan. Nah, kita pernah buat pelatihan skenario di sini ya. Apa sih yang mungkin bisa share gitu, yang mesti kita bisa lakukan sebagai kelompok LGBT berkaitan dengan situasi yang secara umum seperti itu? Ya pertama sih kegiatan-kegiatan yang bersifat apresiasi, pemutaran film, tonton bareng-bareng, lalu mengundang ahli, mengundang pakarnya gitu. Ya entah kritikus, entah pengamat, atau ahli tentang tema film itu. Misalnya menonton bareng film Soekarno gitu, panggil sejarawan, kita ajak diskusi, atau panggil filmmakernya. Nah dari situ kan kita bisa belajar gitu, bisa belajar aspek-aspek film ini yang kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalau soal tadi misalnya kita mengkritik lalu memang itu dari problemnya memang dari dulu begitu. Aku dari awal terjun ke dunia persilatan itu pasti begitu gitu. Kalau kamu jangan hanya bisa kritik dong, bikin gitu. Apa kamu bisa bikin yang lebih bagus ya kayak gitu ya? Ya menurutku itu pembelajaran juga buat para filmmaker gitu. Dulu awalnya masih banyak filmmaker yang sangat defensif seperti itu, tapi lama-lama kan juga mereka kan pasti juga belajar juga bahwa kritik itu perlu gitu. Kalau misalnya bikin film nggak ada yang kritik kan juga malah gimana kan? Nggak ada yang tahu gitu. Nggak tahu. Kritik itu karena cinta dan dia nah ya. betul. Nah itu ya tergantung kedewasaan para filmmaker. Tapi aku lihat sih semakin kesini memang semakin inilah, makin mereka paham lah bahwa fungsi kritik itu memang penting gitu. Tetapi memang kebanyakan para kreator itu ketika dia sedang punya karya itu memang ada kecenderungan lebih sensitif gitu. Ada kecenderungan lebih sensitif. Jadi misalnya ya dikritik mungkin terus entah marah atau lalu menjelaskan panjang lebar dan sebagainya. Tapi ada juga yang ya apapun kritiknya ya terima kasih, diterima gitu. Tapi ya itu aku bikin acara-acara yang bersifat apresiasi aja gitu. Karena kalau untuk mengkritik kan juga sebenarnya ya itu fungsi biarlah
itu dijalankan oleh media massa gitu. Ada fungsi-fungsi pengkritik, ada kritikus, ada mungkin website khusus tentang film itu udah banyak gitu. Nah kita sebagai komunitas LGBT sih menurutku ya lebih ke apresiatif aja, kegiatan apresiasi gitu. Karena untuk mengkritik juga perlu perangkat khusus yang memang harus dimiliki gitu. Jangan sampai misalnya kita melihat film nggak terlalu menguasai juga lalu asal mengkritik, itu kan juga akan ini juga gitu, nggak bagus buat kita gitu. Kayak misalnya film Soekarno gitu. Soekarno itu ya udah tokoh sejuta umat, buku tentang Soekarno juga melimpah. Setiap orang akan merasa tahu Soekarno, setiap orang akan merasa paham Soekarno, setiap orang adalah ahli Soekarno gitu ya. Semua orang jadi mengkritik film itu, kekurangannya ini, kurang itu gitu. Tapi ya sebenarnya sih ya kita harus memahami film itu dibuat dengan tujuan apa, dengan perspektif apa gitu. Kalau kita ngomong sejarah kan soal sudut pandang kan gitu ya. Film ini menawarkan sudut pandang tertentu tentang Soekarno gitu. Tidak harus sesuai dengan Soekarno kita gitu. Soekarno kayak begini loh, ya itu Soekarnonya Hanum gitu. Nah kita bisa mengkritik ke soal-soal teknisnya, soal-soal yang memang apa sih yang tampak di layar itu loh, gambarnya yang mungkin tidak konsisten atau alurnya yang kita rasa kok patah-patah misalnya gitu, kok nggak ngalir ya gitu, kok kayak kronik ya misalnya kayak begitu, hal seperti itu ya mungkin perlu sesi khusus misalnya bagaimana memahami apa, nggak usah kritik film lah, dasar-dasar apresiasi film misalnya kayak begitu, bikin sesi khusus belajar tentang dasar-dasar apresiasi film yang mendasar aja. Ricky mau lagi? Sudah habis. Udah ya? Terima nama saya. Oke. Dulu enggak, udah? Enggak. Oke. Lanjut ya. Ricky. Udah tutup. Karena ada pertanyaan lagi ya, kita bisa sambil ngobrol aja kayaknya ya. Oke. Ngobrol banget. Oke.